Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriah Awalia dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telah kurikulum. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu teori isi. Dalam teori isi, yang pertama yaitu pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, kebiasaan pola hidup sehat, dan membentuk karakter yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Menurut Rosdiani pada 2013, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, kemudian meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lalu, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Kemudian, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang terakhir yaitu memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informatif untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. Menurut Suryo Broto pada 2004, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk membentuk anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan, fisik dan keterampilan, yaitu psikomotor, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BSNP pada 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut, yaitu permainan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Selanjutnya, manfaat pendidikan jasmani. Menurut KTSP Depdiknas 2006, manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan anak akan gerak, yaitu pendidikan jasmani dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil gembira melalui penyaluran hasratnya untuk gerak. Kemudian menyalurkan energi berlebihan. Kelebihan energi ini sangatlah perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Lalu, menanam dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan penjas di sekolah dasar cukup unik karena turut mengembangkan
Dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Kemudian, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi diri, anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada harus melihat dan mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan proses pendidikan secara serempak baik hasil fisik maupun emosional, yaitu hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Kemudian ada asumsi dasar pada kurikulum pendidikan jasmani, yaitu pijakan yang kokoh. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu dan membuat dan menyelenggarakan program penjas. 3 asumsi dasar pendidikan jasmani meliputi program pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Kemudian tujuan anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Lalu anak-anak yang kita ajar sekarang bukan untuk dewasa sekarang. Kemudian ada karakteristik program pendidikan jasmani. Ada 2 pedoman yang sering digunakan untuk mencerminkan anggapan dasar tersebut, yaitu yang pertama developmental appropriate practice atau DAP, yaitu tugas ajar memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Oleh karena itu, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang sedang diajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individual serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu instructional appropriate practice, yaitu atau disebut IAP, yaitu tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengamatan yang memadai dan memungkinkan semua peserta didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut telah dipaparkan oleh komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat kesesuaiannya. Poin selanjutnya yaitu teori proses. Dalam teori proses yang pertama yaitu standar ruang lingkup di dalam pendidikan jasmani. Ruang lingkup yang meliputi aspek-aspek permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Menurut KTSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meliputi aspek-aspek, yaitu yang pertama permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga yaitu diantaranya olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan lain-lain. Kemudian aktivitas pengembangan yaitu mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh. Kemudian aktivitas senam yaitu ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat atau dengan alat, kemudian senam lantai, dan lain-lain. Yang keempat yaitu aktivitas ritmik yaitu gerak bebas, senam bebas, SKJ, dan senam aerobik. Yang kelima yaitu aktivitas air, yaitu permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air. Kemudian yang keenam yaitu pendidikan luar kelas seperti karya wisata, berkemah, piknik, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu kesehatan, yaitu penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, merawat lingkungan sehat,
memilih makanan dan minuman yang sehat, dan lain-lain. Kemudian ada juga isu kurikulum pendidikan jasmani, yaitu secara teoris kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, harapan tersebut tidak selalu sesuai dengan mudah terwujud dalam pelaksanaannya. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum Penjas pada SMA atau MA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama yaitu isu program, kemudian ada isu proses pembelajaran, kemudian ada isu penilaian atau evaluasi, ada juga isu jumlah dan karakteristik siswa, isu sarana dan prasarana Penjas, isu keberhasilan kurikulum Penjas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.